dokumen keuangan Anda berserakan dan Anda bingung ketika Anda mencarinya. Nah, gimana sih cara untuk melakukan filing dokumen keuangan yang benar? Simak video berikut ini. Halo, saya Tiwi, saya dari Consulting. Saya akan membawakan materi terkait bagaimana sih cara untuk melakukan filing dokumen keuangan. Nah, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube The Consulting agar Anda dapat mendapatkan info-info dari kami secara up to date. Oke, yang pertama, apa sih dokumen keuangan ini? Dokumen keuangan ini merupakan dokumen-dokumen yang atas hasil dari transaksi-transaksi yang ada di dalam suatu bisnis. Jadi misalkan ada transaksi penjualan, transaksi pembelian, itu menghasilkan dokumen-dokumen keuangan yang harus diarsip. Nah, karena dokumen-dokumen keuangan ini bersifat sangat penting, maka perusahaan wajib untuk mengarsip dokumen-dokumen keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Fungsinya apa? Ya, ini berfungsi sebagai untuk kita melakukan tracing ke belakang. Misalkan ada suatu kasus di kemudian hari, kita bisa tracing ke belakang terkait dokumen-dokumen tersebut. Nah, dokumen keuangan yang pertama ya ini dokumen atas pembelian. Nah, dokumen atas pembelian ini ada PO dari PO ke supplier, lalu ada surat jalan dari supplier, invoice dari supplier, dan juga faktur pajak masukan dari supplier jika supplier tersebut berstatus PKP. Nah, untuk supplier yang berstatus PKP maupun yang non PKP, itu surat jalan dan invoice itu harus dijadikan satu. Atau kalau misalkan supplier tersebut berstatus PKP, berarti surat jalan, invoice, dan faktur pajak masukannya itu harus dijadikan satu. Nah, fungsinya apa? Invoice, surat jalan, dan faktur pajak masukan dijadikan satu. Fungsinya nanti untuk ketika misalkan kita ada pemeriksaan perpajakan di kemudian hari, kita bisa dengan mudahnya untuk menemukan dokumen-dokumen terkait pembelian ini tadi. Misalkan ketika ada pemeriksaan perpajakan di tahun 2020 atas perpajakan di tahun 2016, jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari file-file di tahun 2016 seperti itu. Nah, pengarsipannya seperti apa? Itu harus sesuai urut dengan tanggalnya, bulan, serta dalam 1 tahun. Jadi misalkan untuk satu box itu dalam 1 tahun seperti itu. Lebih bagus lagi misalkan dalam satu box itu per bulan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dokumen gudang. Jadi dokumen gudang ini ada 3 ya, ini ada kartu stok, lalu histori masuk dan keluarnya barang, serta hasil stok opname. Oke, untuk kartu stok ini yang melakukan arsipnya ini adalah dari pihak gudang, yakni kartu stok dari setiap barang. Jadi untuk kartu stok setiap barang itu kan biasanya kan akan penuh. Nah, itu tidak boleh dibuang tapi harus diarsip. Jadi ketika misalkan kita mau cari tracing atas mutasi keluar masuknya barang, itu bisa dilihat dari kartu stoknya tadi. Nah, yang kedua ya ini histori keluar masuk barang. Nah, apa bedanya sama kartu stok? Jadi kalau kartu stok itu diisi oleh bagian gudang yang ngambil barang tadi. Nah, kalau histori keluar masuknya barang ini adalah istilahnya histori yang dimiliki oleh kepala gudang. Jadi kepala gudang ini wajib punya catatan tersendiri ketika barang itu keluar. Jadi dalam 1 hari yang keluar itu barang apa aja, yang dalam 1 hari barang yang masuk itu apa aja. Jadi harus ada di historinya itu tadi. Nah, catatannya itu juga harus diarsip. Jadi kalau misalkan kita tracing, kita juga gampang tinggal lihat dari catatan dari milik kepala gudang, lalu dari kartu stok, serta dari sistemnya seperti itu. Oke, yang ketiga ya ini hasil stok opname. Kalau untuk hasil stok opname ini yang mengarsip adalah bagian accounting. Jadi hasil stok opname ini juga harus diarsip. Jadi misalkan nih nanti kita ada tracing atas barang ini, ya hilangnya ini kenapa ya? Apakah ini memang sudah di stok opname kemarin atau gimana? Nah, itu kita bisa cari di arsipan tadi yang ada di accounting seperti itu. Oke, selanjutnya ada dokumen penjualan. Ya ini ada SO dari customer, lalu ada surat jalan, lalu ada invoice, serta ada faktur pajak keluaran. Nah, sama seperti yang pembelian tadi, untuk invoice dan faktur pajak keluaran ini sebaiknya dijadikan satu. Jadi harus dijadikan satu antara invoice sama faktur pajak keluarannya. Fungsinya apa? Sama seperti tadi, fungsinya untuk ketika misalkan ada pemeriksaan perpajakan, kita biar lebih mudah untuk menyiapkan data-datanya. Data-datanya ini juga harus diurutkan sesuai tanggal, lalu sesuai bulan, dan sesuai tahun. Jadi kalau bisa itu dalam satu kardus atau satu box itu adalah 1 tahun. Jadi misalkan nanti ada pemeriksaan perpajakan di tahun-tahun yang berikutnya sebelumnya, itu kita bisa tinggal cari aja kardus tahun yang diinginkan seperti itu tadi. Oke, selanjutnya ada dokumen keuangan, yakni berisi tentang form keluar masuknya uang, lalu bukti keluar masuknya uang,
lalu juga ada tagihan-tagihan seperti itu, lalu ada laporan keuangan, serta ada rincian hutang dan rincian piutang. Oke, yang pertama ada form pengeluaran dan penerimaan kas. Jadi misalkan nih ada seorang karyawan mau misalkan butuh uang nih untuk BBM. Nah, kita bisa keluarkan uang tersebut melalui form. Jadi karyawan harus menuliskan di form berapa banyak uang yang diperlukan, istilahnya kebutuhannya itu untuk apa, sebagai bukti bahwa kalau misalkan uang tersebut dikeluarkan untuk karyawan tersebut, seperti itu. Nah, selain formnya ini juga harus ada buktinya. Jadi nanti bukti dan formnya ini harus dijadikan satu, seperti itu. Nah, bukti dan form ini diurutkan per hari, per bulan, dan per tahun, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nanti ada pemeriksaan perpajakan juga, misalkan kita harus dicek masalah kas banknya, itu juga lebih memudahkan kita untuk mencari dokumen-dokumen yang ada. Jadi kita nggak perlu lagi buat untuk mencocokkan untuk form ini buktinya yang mana, form ini buktinya mana. Jadi langsung dijadikan satu biar lebih memudahkan kita aja sih untuk tracing ke belakangnya, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bisa berbentuk dalam bulanan, triwulan, atau dalam tahunan. Yang pasti yang paling minimal adalah laporan keuangan tahunan. Nah, fungsinya apa? Laporan keuangan tahunan ini juga nanti fungsinya untuk perpajakan juga. Jadi nanti bisa dijadikan satu dengan SPT tahunan yang sudah terlapor, sehingga ketika misalkan dari perpajakan itu meminta dokumentasi terkait SPT tahunan dan laporan keuangan tahunan, itu kita bisa menyediakan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada rincian hutang dan rincian piutang. Ini maksudnya rincian yang seperti apa sih? Nah, ketika misalkan kita mau melakukan penagihan piutang dan penagihan hutang, itu kita kan pasti memberikan daftar hutang dan daftar piutangnya. Nah, atas daftar-daftar itu tadi itu bisa diarsip juga, yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah rincian hutang atau piutang per tahun atau per bulan atau bisa juga per triwulan. Nah, itu juga bisa diarsip sebagai bukti bahwa kita memang ada hutang dan piutang atas nama customer tersebut atau supplier tersebut, seperti itu. Oke, yang terakhir ini tentang dokumen perpajakan. Jadi kalau tadi sudah ada beberapa yang masih berkaitan dengan dokumen perpajakan. Nah, ini khusus yang dokumen perpajakan selain yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ya ini ada SPT masa, yang kedua ada SPT tahunan, yang ketiga ya ini ada bukti setor. Nah, yang pertama ada SPT masa. SPT masa sendiri ini bisa SPT masa PPN, SPT masa PPH. PPH ini bisa PPH 22 atau PPH 21 ataupun PPH 23. Jadi SPT masa ini harus diarsip per bulannya, sehingga nanti kalau misalkan kita ada pemeriksaan perpajakan terkait PPH tersebut atau terkait PPN, itu kita bisa dengan mudah menyediakan dokumennya, seperti itu. Lalu yang kedua terkait SPT tahunan. SPT tahunan ini kita harus melakukan pengarsipan setiap tahun. Jadi dalam SPT tahunan ini nggak cuma SPT tahunan, tapi bukti setor atas SPT tahunan tersebut itu juga harus ada di situ, BPE serta bukti-bukti pendukung yang lain, misalkan dokumen penjualan atau mungkin dokumen pembelian, daftar penjualan, daftar pembelian, dan serta laporan keuangan tahunan, seperti itu. Yang ketiga ini ada bukti setor, ya ini bukti setor dari setiap perpajakan yang sudah kita bayar. Kalau misalkan seperti SPT PPH 21 atau SPT masa PPN itu kan ada SPT-nya, jadi kita bisa jepretkan untuk jadikan satu antara bukti setor sama SPT-nya. Tapi kalau misalkan seperti PPH 25 atau PPH final, itu kan kita cuma bayar saja dan nggak ada bukti, nggak ada SPT tahunannya. Nah, itu kita cukup arsip bukti setornya aja, seperti itu. Oke, sekian dari materi terkait cara filing dokumen keuangan yang baik dan benar. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda ingin mendapatkan fast respon dari pertanyaan Anda bisa lakukan DM ke Instagram kami di @theconsulting.id. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube The Consulting. See you!